وجود كدم بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Arih senengkan, enakan nafsaka dirimu minat tadbiri dari ngatur urusan ekonomi. Pama qoma bihi ghairuka, pama mangka sesuatu, qoma yang telah menanggungnya, bihi terhadap sesuatu tersebut, ghairuka selainmu, angka menggantikanmu, la takum janganlah engkau menanggungnya, bihi terhadap sesuatu tersebut, linafsika untuk dirimu. Dalam pertemuan yang keempat ini, musannif Tuan saya Ibnu Athaillah memberikan hikmah batiniah, hikmah yang penting diketahui supaya hati kita tentram, enak dunia dan akhirat, senang dunia, senang akhirat, yaitu dalam masalah kita banyak ngatur atau banyak mengurus urusan dunia. Kata Tuan saya Ibnu Athaillah, enakan dirimu dari ngatur, senangkan dirimu dari ngatur, santaikan dirimu dari ngatur, lepaskan kepenatanmu dari capeknya ngatur. Buang, simpan kerepotanmu dari capeknya ngatur. Berarti di sini Ibnu Athaillah mengerti betul, karena ngatur itu ternyata melelahkan. Dia kalau ngaturnya uang banyak, ini uang sedikit diatur-atur gimana? Dia kalau ngaturnya pas rumah sakitnya milik bapak kita, dokternya saudara-saudara kita, penyakitnya biasa-biasa, ya agak enak. Ini uang nggak punya, penyakitnya berat, rumah sakitnya biaya mahal, gimana ngaturnya? Kan penat, bingung, susah, gitu kan? Kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah dalam hal ini, arih nafsa, buang kepenatanmu, simpan kerepotanmu, gitu. Dari apa? Dari ngatur. Kenapa? Pama koma bihi ghairu, apa yang sudah ditanggung oleh selainmu, bihi dalam hal itu angka menggantikanmu, latakum bihi abada, kamu nggak usah lagi ngatur lagi, kamu nggak usah nanggung lagi. Sesuatu yang sudah diatur, dijamin oleh yang lain yang menggantikan kita nggak usah ikut repot-repot. Kenapa? Karena sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur tersebut? Jawab Allah. Kan dibaca hasbunallah wa ni'mal, hasbuna cukup kepada kami, gitu. Siapa? Allah. Allah cukup. Kalau cukup butuh yang lain enggak? Namanya dia cukup.
wa ni'mal wakil, dan sebagus-bagusnya yang mewakili. Jadi nggak ada yang mewakili urusan kita lebih bagus dari siapa? Termasuk kita. Bagus kita ngurus apa bagus Allah? Jawab. Kalau sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, butuh ke kita enggak? Enggak. Kita aja nggak butuh, apalagi selain kita. Hasbu, cukup Allah. Kenapa? Karena Allah wa ni'mal wakil. Udah gitu disusul, la haula wala quwwata, enggak ada daya, enggak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah. Gitu. Makanya Musarif mengatakan begitu. Udah, nggak usah repot-repot mikir, kan udah ada yang nanggung gitu. Nggak usah kita terlalu berlebihan. Orang yang repot ngatur, sibuk bagaimana mikir, debat sana debat sini, berteori ini berteori, itu orang yang jauh dari Allah. Iya, orang yang nggak ngerti tentang ilmu iman. Orang yang ngerti ilmu iman, ngerti ilmu tauhid, itu capeknya bagaimana membetulkan yakinnya ke Allah. Bukan capek bagaimana supaya selesai, bukan. Tapi bagaimana supaya dia tuh benar-benar mantap sama itu, capeknya di sana. Jadi ngaturnya itu, ngatur gimana supaya dia itu benar-benar mantap sama Allah. Ngatur gimana sampai benar-benar yakin sama Allah. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam satu hadis dikatakan, kafa bil yakin gina. Barang-barang kafa bil yakin gina. Cukup dengan keyakinan itu al-ghina, kaya. Cukup dengan yakin aja cukup. Ini untuk membetulkan apa? Supaya hati kita nggak terlalu repot, terlalu capek, nggak sia-sia dengan hal-hal yang tidak penting. Apa yang penting? Yang penting itu adalah urusan kita, bagaimana hubungan spesial kita dengan siapa? Itu yang paling penting. Kata Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzuqa. Kami enggak minta engkau untuk rizki, enggak, kata Allah. Nahnu narzuquka, aku yang ngasih rizki sama engkau, gitu. Wabtaghu indallahi rizqa, carilah indallah, di Allah, ar-rizqa, rizki, gitu. Jadi yang harus dibebani, yang harus dipaksakan adalah keyakinannya kepada Allah. Terus kalau seandainya kita apa sekarang mikir terus ya, mikir terus ya, apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Sama aja. Apa bedanya kita dengan orang Nasrani? Sama aja. Apa bedanya kita dengan orang komunis? Sama aja. Kalau sandaran kita adalah hukum ekonomi, hukum akal, apa bedanya? Apa bedanya iman? Orang iman itu yakinnya sama Allah, bukan sama sebab. Terus kalau kerja gimana? Boleh nggak kerja? Ya kalau kerja harus. Yang nggak di sini dibahas itu bukan masalah kerja nggak kerja, tapi capek ngat. Kalau kerja mah kerja, karena kerja itu sunnahnya Rasulullah. Harus kerja mah, yang nggak boleh itu kita bingung, capek ngatur urusan ekonomi. Kalau kerja mah harus gitu. Yang nggak boleh itu adalah capeknya, bingungnya, susahnya menghadapi urusan Makanya kaidahnya dikir yang banyak sambil dikir banyak sambil senang. Senang sama siapa? Senang sama, kenapa sama Allah? Ya Allah kan baik banget. Kata Allah gitu, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Ingatlah ala Allah, nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun, gitu.
Kul bifadlillah, katakanlah ya asrafal khalqi, bifadlillah, dengan anugerah dari Allah, wa birahmati, dan rahmah Allah, fal yaprahu, kamu harus senang-senang gitu. Huwa khairum mimma yazma'un, itu lebih baik dari yang sudah dikumpulkan. Jadi senang sama Allah sambil zikir banyak daripada kita repot nih, bingung urusan ekonomi, bingung urusan, serahin sama Allah. Kata Allah, fattakhidhu wakila, jadikan Allah sebagai urusan kita itu diwakili sama siapa? Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, orang yang percaya sama Allah, mantap sama Allah, fa huwa hasbuh, cukup gitu. Kalau mantap sama Allah pasti cukup. Ayo, kalau mantap sama Allah pasti cukup. Tawakal bagus. Apa dasarnya? Allah firman, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mantap sama Allah, yang pasrah sama Allah, yang percaya betul sama Allah. Mencaci Allah, nggak suka, nggak rela kalau orang mukmin percayanya sama akal sendiri. Allah nggak seneng sama mukmin yang pede-pede, itu nggak seneng Allah. Mukmin yang percaya diri, nggak seneng. Allah itu senang sama mukmin yang percaya sama Allah. Gimana Allah ngomong dalam Al-Quran, bicara firman, khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa, diciptakan al-insan dha'ifa, lemah. Ya ayuhan nas, hai manusia, antumul fuqara ilallah, kamu itu fakir, butuh banget sama siapa? Sama Allah. Jadi nggak ada percaya diri, itu nggak ada, nggak boleh. Orang mukmin itu, orang iman itu harus apa? Merasa lemah banget sama siapa? Merasa fakir banget sama siapa? Nggak ada percaya diri itu, nggak ada. Percaya diri itu orang-orang kafir aja, orang sinetronan itu mah. Nggak benar itu percaya diri. Yang benar itu adalah percaya sama kita, merasa itu hina, lemah, nggak mampu. Yang kuat siapa? Allah. Yang mampu siapa? Allah. Kitanya gimana? Lemah, hina gitu, nggak bisa apa-apa kan. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi udah, kata Kiai Musannif, arih nafsaka tadbir, enakan dirimu. Kalau dipaksakan ngatur, mumpung uangnya banyak ya, uangnya banyak sih iya enak, agak enakan ngatur. Ini uangnya sedikit, kebutuhan banyak, bingung. Ya, jarang sekali ngomong, saya kebingungan kenapa uang kebanyakan sementara kebutuhan sedikit, kan jarang ya. Rata-rata gitu, uangnya sedikit butuh banyak. Repot enggak kalau diatur? Repot. Maka kata musannif, arih nafsak anit tadbir, enakan dirimu dari ngatur. Dan ketika kita mengenakan diri percaya sama Allah, itu bukannya nggak beres, justru beres. Siapa yang jamin? Allah. Gimana dawuhnya? Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Gitu. Lanjut. Jadi ngatur ya, ngatur yang berat-berat, yang sampai kita lupa kepada keyakinan sama Allah, kita jadi ragu sama Allah, itu nggak usah. Kalau kita terlalu berat ekonomi, berat kehidupan, berat masalah, ya datang sama orang-orang yang memang dalam hal itu sudah ada pencerahan, biar minta nasihat, minta petunjuk, minta arahan, supaya kita ada kekuatan dalam menghadapinya, gitu ya. Jangan dibiarkan, karena kalau dipaksakan itu wah nggak kuat kita, karena kita oleh Allah dibuat sengaja lemah. Kenapa demikian? Supaya kita balik sama Allah. Jadi ceritanya begitu, kita sengaja dibuat lemah, sengaja dibuat nggak mampu, sengaja dibuat apes. Apa tujuannya? Supaya mau balik sama Allah. Lanjut. Halaman 7. Ijtihaduka fima duminalaka. Ijtihaduka, sungguh-sungguhnya dirimu, bima dalam hal duminalaka, yang ditanggung untukmu, wa taqsiruka, dan menyepelekannya kamu, bima dalam hal tuliba, yang dituntut
minka darimu, dalilun petunjuk alantimasil basirati kepada butanya mata hati minka darimu. Dalam makalah ini lain lagi tapi masih ada sambungannya, tetapi sedikit penekannya berbeda. Kalau tadi dalam masalah ngatur pikiran, kalau sekarang dalam masalah menghadapnya hati. Sungguh-sungguhnya dirimu terhadap sesuatu yang sudah ditanggung dan menyepelekannya kamu terhadap tugas yang harus kamu kerjakan, itu menunjukkan bahwa mata hati kamu itu adalah buta. Dapat dipahami tidak? Tinggal pertanyaan begini, apa yang sudah ditanggung dari Allah? Jawabannya apa? Ekonom. Nah, itu sudah ditanggung sama Allah. Bahwa kehidupan kita, modal buat hidup dunia ini oleh Allah sudah dicukupi. Siapa yang bilang? Allah. Gimana? Allah bilang, alaihissallahu bikafin abdah. Bareng-bareng ayo. Bikafin alaihissallah, benar-benar Allah gitu. Benar-benar Allah bikafin abdah, mencukupi abdahu dirinya gitu. Itu yang ngomong begitu bukan Pak RT, bukan, tapi yang buat kita, yang merhatikan kita, yang ngurus kita, yang menciptakan kita, membuat statement bahwa dia itu sudah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah dicukupi. Yang kurang dari kita adalah menyadarinya. Yang kurang dari kita mensyukurinya. Yang kurang dari kita meyakininya. Sebenarnya semua kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah gitu. Alaihissallahu bikafin, sungguh-sungguh. A-nya itu memang kalau asalnya pertanyaan istifham, tapi maksudnya adalah sungguh-sungguh, benar-benar Allah itu mencukupi kebutuhan yang dicukupi. Kita dipikirin terus, ya, diatur, diproses, yang apa? Yang sudah ditanggung. Sementara yang belum ditanggung, yang harus dibebani sama kita, itu urusan apa? Urusan ibadah sama, kan kita semua ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Malah santai-santai, malah sepelekan. Itu kalau orang sudah begitu, bagian itu dalilun alantimasil basirati minka, menunjukkan bahwa mata hatinya itu sudah buta. Nah, itu kurang kena serapan ilmu, kurang pikir, kurang gaul sama ahli-ahli bener. Itu gimana itu? Ya bahaya, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena sesungguhnya siapapun yang lahir ke alam dunia itu tidak akan selamanya di alam dunia. Siapapun dia, mau tidak mau akan lewat akhirat. Siapapun yang terlahir di alam dunia ini pasti nyambangi alam dan alam akhirat itu adalah alam hidup sebenarnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Alam hidup itu akhirat. Dunia ini sebenarnya adalah balagun bil akhirah, hanya jembatan saja menuju akhirat. Jadi kehidupan mukmin itu sebenarnya bukan di sini. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan bagi keenakan mukmin, kenikmatan mukmin itu bukan di sini, tapi di mana? Di akhirat. Jadi kalau orang lupa akhirat yang memang sudah harus dicari oleh Allah dan sibuk menghadapi dunia, padahal itu sudah dijamin oleh Allah, menunjukkan mata hatinya buta mata hati. Jadi kalau hati kita enggak menghadap kepada apa yang diperlukan, malah sibuk dengan memikirkan apa yang sekarang ini urusan dunia ini, itu hati kita menunjukkan buta. Jawabnya supaya nggak buta gimana?
banyak ngaji, banyak kumpul-kumpul sama orang yang nggak buta. Kalau kumpulnya sama orang yang buta, walaupun dia kiai, ya repot. Kalau masih menghadapnya ke dunia, mikirin dunia aja, ya repot. Nggak bisa. Dokternya masih sakit, dokternya juga sakit, gimana bisa ngobati orang gitu. Gitu. Makanya begitu, wajib bagi siapapun ya itu untuk mencari bagaimana dia berbenah diri supaya dia bisa apa, ngerti hatinya gitu, supaya hatinya ngerti. Kalau hati udah ngerti enak. Hati itu kan apa ya, perlu dijelasin, diopenin gitu, diceramahin, biar apa, biar ngerti hati kita. Kitanya kadang-kadang sudah mau mengerti, hati kita belum terketuk, belum mau begitu. Sering ada orang datang sama saya, Kang, saya belum mau sholat, Kang. Saya bingung gimana ini orang. Bilang mau sholat. Kenapa dia ngomong begitu begini? Oh, akalnya dia sudah ngomong bahwa saya itu harus sholat, tapi hatinya belum tekadnya belum kuat gitu. Jadi yang dibutuhkan itu bukan pencerahan akal saja, tapi juga kekuatan jiwa. Harus dibangun jiwanya. Dia ngomong saya belum mau sholat, itu kan berarti akalnya, pikirnya sudah ngomong, sudah begini. Saya tuh kan kalau nggak sholat bahaya, harus sholat, tapi belum kuat sholat. Kenapa? Hatinya belum kuat dorongannya. Terus yang gitu bagaimana? Ya harus diobatin. Di mana diobatinnya? Ya di dokter. Begitu. Dokter apa? Ya dokter hati. Siapa dokter hati? Ya para alim ulama, para kiai, para ustad yang memang benar-benar dia sudah menghadap ke Gusti Allah gitu.